warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke, kali ini Bu Laila akan melanjutkan pembahasan mengenai dinasti Umayyah. Pertemuan kali ini, ya ini pertemuan terakhir untuk pembelajaran di rumah karena minggu depan kalian sudah memasuki pondok Ramadan dan selanjutnya akan diadakan PAT, yakni penilaian akhir tahun. Jadi Bu Laila terakhir ini mau menyimpulkan, memberi penjelasan terakhir tentang dinasti Umayyah. Melalui setelah Bu Laila share materi kemarin, minggu-minggu kemarin, dan Bu Laila kasih pertanyaan-pertanyaan ke kalian, Bu Laila hanya mau menyimpulkan 3 poin penting mengenai dinasti Umayyah. Yang pertama, yakni dinasti Umayyah berdiri atau latar belakang berdirinya dinasti Umayyah ini dengan melalui peristiwa Amul Jamaah yang terjadi pada tahun 661 Masehi, di mana pada kondisi ini, waktu ini itu masa transisi atau peralihan kekuasaan dari Hasan bin Ali, yakni putra dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, penyerahan kekuasaan Hasan bin Ali ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, maka pemerintahan Islam sudah jatuh ke tangan Muawiyah bin Abi Sufyan dan beliau mendirikan kekuasaan atau pemerintahan yang dinamakan dengan dinasti Umayyah. Nah, yang kedua, sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan itu berbeda dengan sistem pemerintahan yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin. Apa Bu bedanya? Bedanya, ketika pada masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah masih menggunakan sistem yang diajarkan oleh Rasulullah, yakni pemilihan kepala pemerintahan atau khalifah itu secara mufakat atau secara musyawarah oleh semua orang Islam atau beberapa golongan yang mewakili. Nah, kemudian pada masa dinasti Umayyah di pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan ini, sistem pemerintahan Islam sudah berubah menjadi sistem monarki. Apa itu Bu sistem monarki? Sistem monarki yakni jadi Muawiyah ini sudah menyiapkan putra mahkota untuk dijadikan raja selanjutnya atau dijadikan khalifah selanjutnya. Jadi sistem raja, sistem khalifah atau pemimpinnya itu secara turun menurun. Jadi anaknya, terus pupunya, saudaranya. Jadi pemerintahan itu sendiri dilakukan oleh keluarganya. Jadi tidak ada sistem mufakat, tidak ada sistem musyawarah, jadi tidak demokratis pada waktu itu. Jadi pemerintahan di dinasti Umayyah ini mencetak sejarah baru dalam kepemimpinan Islam, yakni dengan menggunakan sistem monarki tersebut. Sebenarnya itu tidak boleh dilakukan ya kalau menurut Islam, dan Rasulullah sendiri tidak mengajarkan karena manusia itu sendiri sejatinya sama semua kedudukannya. Jadi semua berhak mendapatkan atau menjadi seorang khalifah, mungkin dengan berbagai syarat yang bisa diterima oleh beberapa umat. Nah, setelah yang kedua tadi, poin kedua, yang poin ketiga, dinasti Umayyah ini berlangsung selama 90 tahun lamanya. Jadi masa kekuasaannya 90 tahun, di mana khalifah pertamanya yakni Muawiyah bin Abi Sufyan dan khalifah terakhirnya yakni Marwan bin Muhammad. Nah, yang paling penting juga biar kalian nanti tidak salah atau ketika kalian kelas 8 nanti akan menghadapi materi tentang dinasti Abbasiyah, yang membedakan antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah nanti di kelas 8, bahwa dinasti Umayyah ini lebih menekankan pada
kemajuan bidang militernya. Jadi pemerintahan di dinasti Umayyah fokus terhadap bidang militer atau penyebaran Islam ke berbagai wilayah, baik Eropa, Afrika, Asia, dan lain-lain. Jadi pada waktu itu Islam sangat luas, semua militernya ini, kondisi militer pada waktu masa dinasti Umayyah sangat kuat sekali kondisinya. Dan yang membedakan dengan masa di dinasti Abbasiyah, jadi setelah pemerintahan dinasti Umayyah ini berakhir, maka muncullah dinasti baru yang bernama dinasti Abbasiyah. Nah, nanti dinasti Abbasiyah ini lebih menekankan pada kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Nah, jadi Islam ini ada dua kemajuan. Puncak kemajuan peradaban Islam itu pada dua dinasti ini, yakni pertama dinasti Umayyah dengan militernya dan dinasti Abbasiyah dengan ilmu pengetahuannya. Nah, selesai pada materi ini, Bella harap kalian bisa mempelajari lagi lebih dalam. Bisa dibaca LKS-nya, bisa dibaca materi di PPT yang Bella share, bisa juga belajar dari buku paket yang Bella share juga yang di PDF itu. Untuk materi yang akan Bella ujikan di PAT itu hanya seputar bab dinasti Umayyah. Mungkin ada beberapa materi tentang khalifah, tapi hanya sedikit. Jadi dipelajari dan dipahami. Semoga belajar kalian baik dan nilai ulangan kalian nanti juga baik. Semangat untuk belajar di rumahnya. Bella akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.